Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, dosen pengampu dan teman-teman sekalian. Perkenankan saya Nur Fitri Nahari, mahasiswa Prodi MPI Universitas Darun Najah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Sejarah Lahirnya Dinasti Abbasiyah dan Pondasi Peradaban Islam Baru. Dinasti ini merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Islam, di mana peradaban dan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya. Semoga melalui presentasi ini kita dapat memahami bagaimana lahirnya dinasti Abbasiyah serta nilai-nilai besar yang dapat kita ambil darinya. Yang pertama, pendahuluan, yakni latar belakang masalah. Yang pertama, peralihan kekuasaan Umayyah ke Abbasiyah. Peralihan kekuasaan dari dinasti Umayyah ke dinasti Abbasiyah merupakan salah satu titik balik penting dalam sejarah peradaban Islam. Pergantian ini tidak sekadar bersifat politis, tetapi juga menyangkut transformasi besar dalam sistem pemerintahan, pendekatan budaya, serta arah perkembangan intelektual dan spiritual umat Islam. Dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi tampil sebagai representasi baru dari kekuasaan Islam yang lebih terbuka terhadap berbagai etnis, terutama non-Arab, serta memberikan ruang yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Selanjutnya, diskriminasi dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah dikenal sebagai penguasa Islam pertama yang memusatkan kekuasaan di tangan elit Arab Quraisy dan kerap dituduh mempraktisikan diskriminasi terhadap kaum non-Arab atau Mawali. Situasi ini memicu ketegangan sosial dan memperluas jurang antara penguasa dan umat seiring waktu. Muncul berbagai gerakan perlawanan, salah satunya adalah gerakan dakwah Bani Abbas yang mengklaim memiliki legitimasi sebagai keturunan paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Faktor-faktor sosial politik dan keagamaan sangat mempengaruhi keberhasilan revolusi Abbasiyah. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Umayyah, eksklusi politik terhadap kelompok Syiah dan Mawali, serta melemahnya struktur kekuasaan menjelang akhir kekuasaan Umayyah, yakni menjadi pintu masuk perubahan. Kemenangan revolusi Abbasiyah yang dimotori oleh Abu Muslim Al-Khurasani menandai lainnya sebuah dinasti baru yang akan mewarnai dunia Islam selama lebih dari 5 abad. Yang membedakan Abbasiyah dari pendahulunya adalah visinya dalam membangun peradaban. Jika dinasti Umayyah berfokus pada ekspansi wilayah, maka Abbasiyah mengarahkan perhatian kepada konsolidasi intelektual, pembangunan kota, dan kemajuan ilmu. Baghdad, yakni ibu kota baru kekhalifahan, menjadi simbol lahirnya pusat peradaban dunia yang memadukan unsur Arab, Persia, Yunani, dan India. Oleh karena itu, memahami transisi kekuasaan ini bukan hanya penting dalam koneksi sejarah Islam semata, tetapi juga sebagai landasan dalam menelusuri kejayaan ilmu pengetahuan, filsafat, dan pendidikan yang muncul kemudian masa. Selanjutnya masuk ke pembahasan latar belakang runtuhnya dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah, yakni yang memegang kekuasaan pada tahun 661 sampai 750 Masehi, adalah kekhalifahan pertama yang mewarisi pemerintahan setelah masa Khulafaur Rasyidin. Namun, kekuasaan Umayyah tidak bertahan lama karena berbagai persoalan internal yang menggerogoti kestabilan pemerintahannya. Salah satu faktor utamanya ialah ketimpangan sosial dan diskriminasi terhadap kaum non-Arab atau Mawali, yaitu Muslim dari kalangan non-Arab yang masuk Islam tetapi tidak mendapat hak sosial dan politik yang setara.
Kebijakan eksklusif dinasti Umayyah yang mengutamakan bangsa Arab dalam posisi kekuasaan dan pajak tetap dikenakan kepada mawali, meskipun mereka telah masuk Islam, menciptakan ketidakpuasan luas di berbagai wilayah kekuasaan Islam, khususnya di Persia dan Khurasain. Diskriminasi ini memunculkan benih-benih perlawanan yang dimanfaatkan oleh gerakan Abbasiyah. Adapun selain ketimpangan sosial, dinasti Umayyah juga menghadapi konflik politik dan pemberontakan dari kelompok-kelompok yang merasa termarjinalkan, termasuk kaum Syiah dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Pemberontakan besar seperti yang dipimpin oleh Zaid bin Ali dan para tokoh Khawarij memperlihatkan kelemahannya kontrol pusat terhadap wilayah kekuasaan yang luas. Kepemimpinan khalifah-khalifah terakhir dinasti Umayyah seperti Marwan II juga dinilai kurang mampu mengelola krisis. Mereka lebih fokus pada kondisilisasi militer daripada membangun koneksi sosial dan politik. Hal ini mempercepat proses distrigasi internal yang kemudian membuka jalan bagi gerakan revolusioner Abbasiyah. Selanjutnya kita masuk kepada proses berdirinya dinasti Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah muncul sebagai kekuatan politik alternatif yang mengusung misi pengembalian hak Ahlul Bait dan pemerintahan Islam yang lebih adil dan inklusif. Gerakan ini dikenal dengan sebutan dakwah al-Abbasiyah dan memperoleh dukungan besar dari kalangan Syiah, Mawali, serta penduduk Khurasan yang kecewa terhadap kebijakan Umayyah. Keluarga Abbas, keturunan dari Abbas bin Abdul Muthalib, yakni paman Nabi Muhammad SAW, dianggap memiliki legitimasi religius dan darah kenabian. Salah satu tokoh penting dari gerakan ini adalah Ibrahim al-Imam, yang merancang strategi rahasia sebelum akhirnya digantikan oleh saudaranya Abu al-Abbas as-Saffah. Lanjut ke pembahasan struktur awal pemerintahan Abbasiyah. Setelah berhasil menggulingkan dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah tidak hanya merebut kekuasaan secara militer, tetapi juga membentuk struktur pemerintahan baru yang menandai perubahan arah politik Islam. Salah satu ciri khas awal pemerintahan Abbasiyah adalah reformasi total terhadap sistem kekuasaan dengan menyingkirkan dominasi aristokrasi Arab yang selama ini mengontrol pusat-pusat pengaruh, lalu menggantinya dengan sistem yang lebih terbuka dan berbasis kemampuan. Salah satu langkah reformasi paling penting adalah penerapan prinsip meritokrasi. Dalam sistem ini, jabatan tidak lagi diberikan semata-mata karena faktor keturunan, suku, atau afiliasi suku Quraisy, tetapi berdasarkan kompetensi intelektual, kemampuan administrasi, dan loyalitas terhadap khalifah. Hal ini memberikan peluang besar bagi kaum non-Arab, khususnya dari etnis Persia, untuk menempati posisi penting dalam pemerintahan, militer, dan bidang keilmuan. Untuk memperkuat identitas baru ini, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memindahkan pusat pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad pada tahun 762 Masehi. Kota ini dibangun dengan perencanaan matang dan menggambarkan ambisi dinasti Abbasiyah untuk menciptakan pusat pemerintahan dan peradaban yang lebih inklusif dan multikultural. Letaknya yang strategis di antara sungai Tigris dan Efrat, serta kedekatannya dengan peradaban Persia, menjadikan Baghdad sebagai simpul penting bagi aktivitas perdagangan, pertukaran budaya, dan diplomasi internasional. Dalam hal struktur pemerintahan, Abbasiyah mengadopsi banyak unsur dari birokrasi Persia Sasanid, yang dikenal lebih kompleks dan profesional. Pemerintahan tidak lagi ditangani langsung oleh khalifah dalam semua urusan, melainkan melalui perantara lembaga administratif yang terorganisir. Salah satu lembaga paling penting adalah jabatan wazir, yang dalam sistem Abbasiyah berfungsi
sebagai Perdana Menteri. Wazir bertindak sebagai kepala pelaksana kebijakan khalifah dan pemimpin birokrasi, serta memiliki kewenangan dalam mengangkat dan memberhentikan pejabat-pejabat daerah. Wazir pertama yang terkenal dalam sejarah Abbasiyah adalah Khalid bin Barmak, seorang keturunan Persia dari keluarga Barmakiyah. Di bawah kepemimpinannya, birokrasi Abbasiyah mengalami profesionalisasi yang pesat. Keluarga Barmakiyah juga dikenal sebagai pelindung ilmu pengetahuan dan pembangunan perpustakaan, serta pendukung penerjemahan karya-karya klasik ke dalam bahasa Arab. Selain wazir, dibentuk pula sebagai departemen seperti yang pertama, Diwan Al-Kharaj, Departemen Keuangan dan Pajak, Diwan Al-Jun, urusan militer, Diwan Al-Barid, komunikasi dan pos, dan Diwan Al-Qadha, urusan kehakiman. Setiap diwan dipimpin oleh pejabat profesional dan bertanggung jawab langsung kepada wazir dan khalifah. Sistem ini membuat pemerintahan Abbasiyah lebih terstruktur, efisien, dan berdaya tahan. Meskipun wilayah kekuasaannya luas dan multikultural, model pemerintahan Abbasiyah juga berkontribusi dalam menciptakan stabilitas yang memungkinkan kemajuan ilmu pengetahuan, ekonomi, dan budaya pada masa selanjutnya. Dengan struktur yang terorganisir, sistem meritokrasi yang kuat, serta birokrasi yang profesional, dinasti Abbasiyah mampu menata ulang sistem pemerintahan Islam menjadi lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kompleksitas sosial masyarakatnya. Langkah awal ini menjadi pondasi penting bagi kejayaan peradaban Islam pada abad-abad berikutnya. Pembahasan yang terakhir, pondasi peradaban Islam baru. Dinasti Abbasiyah membangun peradaban Islam di atas fondasi keterbukaan budaya dan ilmu. Mereka menerima pengaruh dari berbagai peradaban, termasuk Persia, India, dan Yunani, yang kemudian dikembangkan dalam kerangka Islam. Pendekatan ini membuka ruang bagi lahirnya semangat intelektualisme dan sains. Kota Baghdad menjadi simbol kemajuan peradaban baru, yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 762 Masehi. Baghdad dirancang sebagai kota intelektual yang kemudian menjadi dunia Islam. Disinilah nantinya berdiri Baitul Hikmah, pusat penerjemahan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang melibatkan cendekiawan dari berbagai latar belakang. Kebijakan politik Abbasiyah pun bersifat lebih inklusif, tidak seperti Umayyah yang membatasi akses kekuasaan. Abbasiyah mengakomodasi kaum non-Arab dalam birokrasi pendidikan dan militer. Hal ini berdampak pada lahirnya generasi ilmuwan muslim dari berbagai etnis yang menjadi pelopor dalam bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Dengan dasar-dasar tersebut, dinasti Abbasiyah berhasil meletakkan pondasi peradaban Islam yang terbuka, ilmiah, dan kosmopolitan, meskipun tantangan dan konflik tetap ada. Namun, era awal Abbasiyah terbukti menjadi batu loncatan menuju masa keemasan Islam, yakni Islamic Golden Age pada abad ke-9 hingga ke-13 Masehi. Dan yang terakhir, penutup. Adapun penutup yakni kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ialah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa lahirnya dinasti Abbasiyah bukanlah sekadar peristiwa politik yang menggantikan kekuasaan dinasti Umayyah, melainkan merupakan hasil dari dinamika sosial, politik, dan keagamaan yang kompleks. Ketimpangan sosial, diskriminasi terhadap kelompok non-Arab atau Mawali, serta kelemahan dalam kepemimpinan Umayyah telah menciptakan ketidakpuasan luas yang pada akhirnya meletus dalam bentuk revolusi. Dinasti Abbasiyah kemudian tampil sebagai kekuatan baru yang membawa semangat perubahan dan membuka jalan bagi peradaban Islam yang lebih kosmopolitan, inklusif, dan ilmiah. Reformasi struktur pemerintahan yang berbasis meritokrasi, pemindahan ibu kota ke Baghdad,
serta penerimaan terhadap unsur-unsur budaya asing seperti Persia dan Yunani menjadi pilar utama dalam transformasi besar ini. Periode awal Abbasiyah, khususnya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mansur hingga Al-Ma'mun, merupakan masa peletakan pondasi kejayaan ilmu pengetahuan, filsafat, pendidikan, dan ekonomi. Kota Baghdad pun tumbuh menjadi pusat intelektual dan kebudayaan dunia Islam yang disegani hingga ke dunia barat. Dinasti Abbasiyah bukan hanya berperan sebagai penguasa, tetapi juga sebagai motor penggerak peradaban yang pengaruhnya terasa hingga hari ini. Adapun saran yakni melihat besarnya pengaruh awal dinasti Abbasiyah dalam membangun peradaban Islam, ada beberapa hal yang patut menjadi perhatian dalam kajian lanjutan. Yang pertama, perlunya kajian lebih mendalam mengenal kontribusi masing-masing Khalifah Abbasiyah. Dan yang kedua, pengambilan pelajaran dari sejarah transisi kekuasaan dan transformasi peradaban. Kajian sejarah tidak hanya menjadi bahan hafalan, tetapi mestinya menjadi bahan renungan dan inspirasi dalam merancang masa depan masyarakat Islam yang progresif, berorientasi pada ilmu, dan terbuka terhadap perbedaan. Mungkin hanya ini presentasi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.